Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lisna Ningrum, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Galuh Ciamis. Hari ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 4 dengan materi biografi dengan model pembelajaran PBL dan media pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Bagaimana prosesnya? Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa supaya kegiatan kali ini diberikan kemudahan dan ilmu yang kalian peroleh bisa diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dipimpin oleh KM. Silakan KM siapkan dan kita berdoa bersama. Cepat duduk, siap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Yang Ibu absen angkat tangannya dan sebutkan hadir. Adia, Ahmad, Tengku, Uswatun, dan Zahra. Baik, ya hari ini kita akan melanjutkan materi biografi ya, yang sebelumnya pernah kita pelajari. Tapi sebelum kita memulai ke materi biografi, mau membacakan kalimat motivasi. Ada yang mau membacakan? Silakan, tolong dibacakan, berdiri. Masa depan Indonesia ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia Indonesia. Ya, dari B.J. Habibie. Terima kasih. Sebelumnya kita sudah belajar biografi ya. Mengenai apa? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Ya, silakan. Belajar menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Betul, kalian sudah belajar biografi mengenai menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Apa sih hal yang bisa diteladani dari teks biografi? Ada yang tahu? Kalian bisa meneladaninya dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari karakter unggulnya tentunya, ya kan? Ya. Apa saja karakter unggulnya? Ketekunan, betul. Kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tekun belajar sehingga kalian bisa meraih cita-cita. Selain ketekunan ada apa? Prestasinya apa? Menjadi menteri. Ya, boleh. Nanti suatu saat mungkin kalian akan bisa meraih cita-cita kalian. Nah, hari ini kita melanjutkan dari biografi, menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Karena ini merupakan salah satu KD, kompetensi dasar yang harus kalian miliki ya. Karena tujuannya melalui pendekatan berbasis teks model pembelajaran PBL, kalian diharapkan dapat menganalisis aspek makna atau isi beserta nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan kebahasaan dalam teks biografi dengan baik dan benar. Jadi kalian akan membahas makna dari biografi, strukturnya dan kebahasaannya. Nah, kemudian ini langkah-langkah yang harus kalian lalui: mengorientasi pada masalah, mengorganisasi kegiatan pembelajaran, kemudian membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok itu yang akan Ibu bimbing ya. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya diskusi kalian, kemudian menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Kalian nanti mempresentasikannya. Nah, ini penilaiannya. Kalian akan dinilai dari segi aspek sikap selama kalian belajar, diobservasi bagaimana sikap kalian, pengetahuannya, kemudian juga keterampilannya. Itu penilaiannya. Nah, jadi biografi itu apa sih? Teks biografi itu apa? Silakan berdiri. Siapa namanya? Silakan bacakan. Jadi teks biografi itu apa? Teks biografi itu dibuat untuk mengisahkan riwayat hidup seorang tokoh ternama. Ya, betul. Jadi mengisahkan riwayat hidup tokoh ternama. Kalian punya tokoh yang diidolakan tidak? Punya. Siapa saja tokoh idolanya?
Kemudian ciri teks biografi ada apa saja? Ya, silakan Fitri. Berisi informasi, perjalanan hidup tokoh dengan prestasi dan karakter unggulnya. Nah, strukturnya ada apa saja? Ada yang tahu? Silakan, Nur Yani. Yang pertama ada orientasi yang berisi latar belakang suatu peristiwa yang akan diceritakan. Tuh. Seperti siapa, kapan, bagaimana, latar belakang keluarga, ataupun latar belakang sekolahnya dan sebagainya. Tuh. Yang kedua ada bagian peristiwa penting yang berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu, meliputi kejadian-kejadian yang akan dilalui oleh si tokoh tersebut. Yang terakhir ada bagian kesimpulan yang berisi komentar evaluatif ataupun cerita akhir dari kisah si tokoh. Ya, reorientasi itu tentang cerita akhir dari cerita tokoh. Betul, terima kasih. Ada apa saja? Silakan, Neng. Kebangsaan yang terdapat pada teks biografi itu ada 6. Yang pertama, kata ganti orang ketiga atau pronomina. Tuh. Contohnya seperti dia, saya, aku, dan lain-lain. Yang kedua, kata kerja tindakan seperti membaca, belajar, menaiki, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kata kerja sifat. Yang contohnya seperti rajin, ulet, pintar, jenius, dan lain-lain. Keempat, ada kata kerja pasif seperti dipilih, dan lain-lain. Kelima, ada kata kerja mental seperti mencintai dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah konjungsi. Contohnya seperti pada saat dan lain-lain. Ya, terima kasih. Ya, silakan Adia. Ada cara langsung dan cara tidak langsung. Kalau secara langsung. Dioksi adalah anak yang Contohnya itu ya. Dioksi adalah anak yang memahami kondisi orang tuanya. Dia tidak pernah meminta atau menerima uang saku. Jika ia ingin makan siang, ia harus pulang saat jam istirahat. Kemudian? Contoh secara tidak langsung, semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang, tutur mama Nel. Tidak bisa jajan, naik taksi saja mama tidak punya uang. Kalau Oji mau makan harus pulang ke rumah katanya. Ya, terima kasih Adia. Nah, ini salah satu contoh cerita biografi mengenai B.J. Habibie tapi dalam bentuk video. Kalian simak ya, kemudian kalian cermati dan nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Kalian siap menjawab ya? Siap. Ya, disimak baik-baik. Ada yang tahu prestasi B.J. Habibie di bidang apa saja? Apa sih yang harus kita teladani, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ripko, silakan bacakan. Kita mengabdi kepada orang tua dengan cara sekolah yang sungguh-sungguh, rajin belajar agar kelak kita dapat meraih cita-cita hingga sukses dan berprestasi. Iya. Nah, diawali dengan orientasi ya. Coba kita lihat di halaman 210. Ada yang mau membacakan? Bu. Silakan Rasya, bergantian ya dengan siapa? Isyaura. Nama dan gelar lengkapnya adalah Profesor Dr. Mulk Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Ya, terima kasih. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kalian gabung dengan kelompoknya. Ya, dijawab LKPD-nya. Ini kan sampai nomor 3 ya. Tapi nomor 1 strukturnya. Kemudian yang nomor 2 menjawab pertanyaan ini terkait dengan isi informasinya. Yang ketiga, apa ini? Fatur sebelah sini duduknya biar berkumpul. Ya. Karena kalian sudah selesai, ada ini ya. Sekarang di bagian analisis dan evaluasi kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, hasil kalian menjawab LKPD yang sudah Ibu bagikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isaura Naila dari kelompok 2. Pertama, struktur teks biografi B.J. Habibie, orientasi, dialog, dan diakhiri dengan kalimat Habibie menikah dengan Hasni Ainur Habibie pada tanggal 12 Mei 1962, dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kemal.
Prestasi dimulai dari kalimat turun dari jabatan sebagai Presiden Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie menuliskan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Lalu, hal apa yang dapat diteladani dari tokoh tersebut? Ada ketekunan dan keteguhannya dalam meraih sesuatu. Fungsi kronologis, contohnya pada saat, setelah itu, lalu, kemudian, dan akhirnya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Silia mau menanggapi? Kan? Mau menambahkan aja Ibu. Ya, silakan berdiri. Berdiri. Mengapa teks tersebut itu tergolong ke dalam teks biografi? Ya. Dari tadi teks B.J. Habibie itu, karena teks B.J. Habibie itu, teks biografi tersebut berisi tentang kisah hidup tokoh berdasarkan fakta. Jadi kisah biografi B.J. Habibie itu sesuai dengan faktanya dari kehidupan B.J. Habibie tersebut. Ya. Prestasi apa yang diraihnya dari cerita yang dipaparkan di dalam biografi B.J. Habibie? Prestasi apa sih yang diraih oleh B.J. Habibie? B.J. Habibie mempunyai prestasi yaitu beliau mendapatkan gelar diploma Ing di Jerman pada tahun 1960 dengan predikat cum laude dengan nilai rata-rata 9,5 dan bergelar insinyur. Beliau juga mendaftarkan dirinya untuk bekerja di sebuah perusahaan firma Talbot, sebuah industri kereta api. Habibie juga 20 tahun menjabat sebagai Menteri Presiden ketiga Republik Indonesia. Ya, terima kasih. Terima kasih Cecilia atas tambahan dan penguatannya dari hasil presentasi Isaura. Ada kelompok lain yang mau menyampaikan? Silakan Rifko ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Yang pertama, baca kembali teks biografi B.J. Habibie, kemudian tentukanlah struktur teks biografi di atas. Yang pertama, bagian struktur orientasi. Bagian ini menceritakan tentang siapa B.J. Habibie. 1962 dan dikaruniai dua orang anak yaitu Ilham Akbar dan Tarik Kamal. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rifko. Ada yang mau menanggapi dari hasil paparan Rifko? Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Rasya, silakan. Mungkin yang bisa kita ambil dari setelah yang dikerjakan oleh Hasil diskusi kelompok. Yaitu dari karakter tokoh B.J. Habibie yang bisa kita ambil atau bisa kita contoh di kehidupan Ya, kita, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. cita-cita yang kita inginkan seperti tekun, ulet dan sebagainya. Bahkan jika memiliki kekurangan atau jika memiliki masalah sebesar apapun, jika memiliki keinginan yang kuat, pasti akan banyak cara untuk mencapai keinginan tersebut. Ya, terima kasih. Ya, jadi begitu ya karakter unggul dari B.J. Habibie, begitu tekun dan ulet dalam menyelesaikan kuliahnya di Jerman sampai diinspirasi apa? Ketekunan dan kerja kerasnya. Oh iya, ketekunan dan kerja kerasnya. Karena apa Rifko? Kalau sudah kita menekuni apa yang kita inginkan akan bagaimana? Pasti akan tercapai apa yang kita mau. Ya, apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Baik. Nah, dari pembelajaran hari ini kita refleksikan ya. Jadi setelah kalian belajar materi menganalisis makna, struktur dan kebahasaan, kalian merefleksikannya bagaimana? Ada yang Saya jadi tahu dan makna dalam teks biografi. kemudian Struktur dan bahasan yang digunakan dalam teks biografi. Yang belum saya ketahui adalah menyusun. bagaimana menyusun. Ya, menyusunnya ya. Terus? Lalu
Ya. Baik, terima kasih Uswatun. Kesimpulan dari materi hari ini jadi bagaimana? Ya, Rasya silakan. Jadi setelah belajar pada hari ini kamu jadi bagaimana? Untuk kesimpulannya tersendiri, materi hari ini adalah dengan menganalisis teks biografi itu kita bisa jadi mengidentifikasi isi dan makna lain yang terkandung dalam teks biografi yang dapat dijadikan teladan dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, dapat menentukan struktur teks biografi dan kebahasaan yang digunakan dalam teks biografi. Ya, terima kasih. Jadi pembelajaran hari ini kalian sudah menganalisis makna dari isi informasi. Makna di sini ada nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut ya. Apa yang terkandung dalam cerita tersebut? Karakter unggul, ya kan? Karakter unggulnya kalian bisa menjadikan inspirasi ya, menjadikan motivasi kalian untuk bisa seperti B.J. Habibie. Jadi maknanya, kemudian strukturnya juga, ya strukturnya ada apa saja? Ada bagian orientasi, kemudian peristiwa penting dan reorientasi. Kemudian kebahasaannya juga, ya kan? Ada kata ganti orang ketiga, kata kerja aktif, kata kerja mental. Dan akan menceritakan kembali teks biografi dari tokoh yang kalian idolakan, tapi dengan bahasa kalian sendiri, ya. Nah, nanti LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan ya. Terima kasih untuk hari ini, kalian luar biasa sekali.